Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Engkau perbolehkan kami untuk hidup, untuk melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, ampunilah segala perbuatan, perkataan, pikiran, perasaan, kelalaian kami yang melanggar firman-Mu sehingga menjadi dosa-dosa kami. Ampunilah dengan kerahiman-Mu ya Tuhan Yesus. Ya Roh Kudus, hadirlah bersama kami saat ini untuk membimbing dan memimpin kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Pembacaan Injil Suci menurut Lukas pasal 12 ayat 1 sampai dengan 7, dengan perikop pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semua. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, takut kepada Tuhan adalah inti daripada Injil hari ini. Pengajaran Yesus biasanya dibagi dalam beberapa level. Pertama, kepada kerumunan orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya. Level kedua adalah kepada para murid, yang biasanya kita kenal istilah 70 murid. Dan pada level yang paling dekat, Yesus ingin mengajar khusus untuk 12 rasul. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini dimulai dengan beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan ingin mendengarkan Yesus. Tetapi Yesus mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya soal kewaspadaan terhadap ragi, yaitu kemunafikan. Yesus sangat membenci kemunafikan. Tidak ada sesuatu pun yang kamu katakan dalam gelap
akan kedengaran dalam terang. Apa yang kamu bisikkan ke telinga akan diberitakan dari atas atap rumah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita punya kebiasaan bersembunyi-sembunyi atau merahasiakan sesuatu, percayalah, suatu ketika rahasia itu akan terbongkar. Yesus menegaskan, "Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti, yaitu Tuhan." Kita mungkin lebih takut pada penilaian-penilaian orang, tetapi kita lupa justru kita harus takut pada penilaian Tuhan. Kalau kita takut pada Tuhan, pasti hidup kita juga akan sepenuhnya baik. Kita akan hidup jujur. Kita akan hidup benar. Tanpa kita menjadi orang yang mencari-cari ketenaran, mencari-cari penilaian baik dari sesama di sekitar kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita doa penutup sebelum mengakhiri renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Ya Tuhan Yesus, kami seringkali hidup dalam kemunafikan. Ampunilah kami dan tuntunlah kami pada jalan yang benar. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini bersama kami untuk memimpin dan membimbing kami dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat melaksanakan firman Tuhan Yesus ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.